Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1193 asli. Mansetnya diangkat lalu Hendahu pun mengamatinya dengan cermat. Yusan Long berkata kepada Prilihu sambil menyeringai. Il Prili, teman priamu ini sedikit memalukan. Yusan Long ingin menunjukkan keunggulannya dan memberitahu Prilihu bahwa jika ingin menjadi layak di kelas atas, kamu tidak dapat berpura-pura tetapi harus memiliki kekuatan yang nyata. Prilihu memutar matanya dan tidak repot-repot memperhatikannya, mengerutkan kening, hatinya sudah sampai di tenggorokannya. Jika baju Thomas palsu, maka dia benar-benar tidak punya tempat untuk menyembunyikan dirinya. Sebagai pasangan pria dari Prilihu, Thomaskin mewakili muka Prilihu, akan sangat memalukan jika itu benar-benar baju palsu. Di bawah tatapan gugup semua orang, Hendahu dengan hati-hati memeriksa manset Thomaskin. Mengerutkan kening. Wajah serius ini membuat semua orang bertanya-tanya. Apakah membutuhkan waktu begitu lama untuk mengidentifikasi pakaian imitasi? Orang sehebat Hendahu, tidakkah mungkin untuk mengatakan bahwa itu palsu hanya dengan melihatnya secara sekilas? Yusan Long juga sedikit bingung. Hendahu, baju ini palsu, kan? Kamu tidak perlu melihatnya begitu teliti, kamu bisa menyimpulkan bahwa itu palsu hanya dengan sedikit cacat. Yusan Long diam-diam mengingatkan Hendahu bahwa dia tidak perlu terlalu teliti, bagaimanapun juga, semua orang tahu akan hasilnya. Secara subjektif, Thomaskin dinilai telah melakukan pemalsuan. Secara objektif, tidak perlu terlalu ketat, hanya perlu satu poin yang tidak memenuhi standar untuk menentukan bahwa pakaian tersebut palsu. Namun, Hendahu mengerutkan kening dan wajahnya terlihat ragu-ragu. Jangan bicara dulu, aku belum melihat kekurangannya. Apa yang dikatakan Hendahu membuat semua orang tercengang. Tidak melihat kekurangannya. Hendahu, apa Anda sedang bercanda denganku? Sampai mati pun Yusan Long tidak akan percaya bahwa baju Thomaskin itu asli. Selama itu palsu, pasti ada kekurangan. Bagaimana bisa tidak terlihat? Hendahu adalah seorang ahli senior, dia mengetahui dengan jelas setiap pakaian playboy, tidak ada barang palsu yang tidak bisa dia lihat. Hendahu mengerutkan kening dan berkata, keahlian menjahit, kain, dan kancing semuanya adalah produk asli. Bahkan metode pengencangan kancingnya, hanya playboy yang punya teknik ini. Kancing ini bukanlah sesuatu yang dapat ditiru oleh peniru. Yusan Long mengerutkan kening, sedikit tidak percaya. Hendahu, coba Anda lihat lagi lebih dekat. Jangan sampai salah lihat. Hendahu mengangguk, dia sebenarnya juga tidak percaya bahwa baju Thomaskin itu asli, jadi dia pun berkata kepada Thomaskin. Apakah Anda keberatan jika aku melihat kerahnya lagi? Merek dagang di kerah adalah yang paling sulit untuk ditiru, sehingga melihat merek dagang juga dapat menjadi keputusan yang adil. Thomaskin mengangguk dan tidak keberatan, karena dia sudah menunjukkannya, jadi biarkan dia melihatnya sampai puas. Lihatlah. Setelah berbicara, Thomaskin melepas pakaiannya dan menyerahkannya. Seluruh tuxedo itu diserahkan kepada Hendahu untuk dilihat lebih dekat. Setelah melepasnya, semua orang melihat kemeja Thomaskin. Kemeja ini juga bukan barang sembarangan. Ini adalah kemeja buatan tangan Misir di Italia. Dibuat oleh para master Milan, harganya mahal, dan mereka yang bisa memiliki baju ini semuanya adalah sosok berstatus sangat tinggi. Keaslian kemeja ini tidak perlu dilihat, karena kemeja ini tidak memiliki merek sama sekali dan dapat dikenali terutama karena bahan dan desainnya. Kemeja Thomaskin terlihat sangat mewah. Bisa memakai kaos high-end seperti ini, sepertinya tidak seperti orang yang akan memakai barang palsu. Tentu saja Hendahu juga melihat kemeja di Thomaskin, hal ini menimbulkan semakin banyak keraguan dalam pikirannya. Hendahu mengeluarkan kaca pembesar dari sakunya dan mulai memeriksa pakaian Thomaskin dengan hati-hati.
Melihat ciri khas di kerah, wajah Hendahu menjadi semakin serius. Bagaimanapun dilihatnya, baju ini tidak terlihat seperti barang palsu. Tampilan alis Hendahu yang berkerut membuat semua orang sangat bingung, melihat kerahnya pun tidak bisa kelihatan. Ada merek dagang di kerah. Dalam keadaan normal, merek dagang pakaian adalah yang paling sulit ditiru, dan pengerjaannya juga yang paling rumit, dan bahkan dibuat beberapa kerajinan anti pemalsuan. Tentu saja, baju Thomaskin ini sangat sukses dalam peniruannya, setidaknya mereka tidak menyadarinya, dan bahkan Hendahu pun sudah lama melihatnya, menandakan bahwa baju ini sungguh luar biasa. Banyak gadis di tempat kejadian bahkan ingin bertanya di mana pakaian itu ditiru, tetapi mereka malu untuk bertanya. Yusan Long menjadi sedikit cemas. Dia meminta Hendahu keluar hanya untuk menamparkan wajah Thomaskin. Situasi saat ini malah tidak ada gunanya bagi dia. Hendahu, Anda masih belum bisa melihatnya. Hendahu mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Bisa atau tidak, apakah membutuhkan perintahmu? Ekspresi Yusan Long sedikit canggung, dia juga tidak bisa banyak bicara, jadi hanya bisa menunggu dengan sabar di sampingnya. Setelah beberapa menit, Hendahu meletakkan kaca pembesar, lalu melihat kerah, saku, sudut, dan lapisan dalam baju ini, diperiksanya dengan cermat memeriksa lalu berkata, "Baju ini asli." Begitu suara Hendahu jatuh, tempat itu langsung sunyi. Semua orang terpana, wajah mereka terlihat tidak percaya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yusan Long bereaksi duluan, matanya melebar, wajahnya tidak bisa mempercayainya. Bagaimana bisa Thomaskin memiliki pakaian seperti itu? Identitas seperti apa yang dimiliki oleh orang yang pantas memakai baju ini? Jika dia benar-benar orang yang punya status dan kekuasaan, bagaimana dia bisa begitu ayo profil? Hendahu berkata, baju ini, baik dari segi kerajinannya, kain maupun perlengkapnya, tidak diragukan lagi adalah asli, dan ini adalah produk asli yang sempurna. Pasti dibuat oleh seorang ahli. Direktur di perusahaan semuanya berlatar belakang teknis, dan para master selalu melakukan jauh lebih rinci daripada para magang di bawah mereka. Tak disangka, aku masih bisa melihat keahlian direktur kami dalam hidupku. Bagus sekali, sungguh bagus. Saat dia berbicara, Hendahu sedikit tersedak, sepertinya dia sangat emosional ketika mengenang kembali tahun-tahun luar biasa Iu. Yusan Long mengerutkan kening, raut wajahnya sedikit jelek. Hendahu, Anda tidak salah lihat. Bagaimana mungkin ini bisa asli? Sampai mati pun Yusan Long tidak percaya bahwa Thomaskin bisa memiliki pakaian kelas atas seperti Iu, bukankah ini fantasi? Wajah Hendahu langsung suram, kenapa? Apakah kamu ragu terhadap kemampuanku? Ekspresi Yusan Long sedikit canggung, tidak berani, kemampuan Hendahu tentu saja tidak diragukan lagi, tapi aku hanya khawatir beberapa orang akan membodohi Anda dengan oportunisme. Hendahu mendengus, jangan melihat aku sudah tua, tidak mudah untuk membodohiku. Yusan Long menghela nafas, sepertinya pakaian ini memang asli. Kalau tidak Hendahu tidak akan begitu emosi. Mungkin saja pakaian itu asli, tapi jika pakaian itu asli, apakah lantas berarti pakaian itu milikmu? Semua orang terkejut, ya juga. Kenapa tadi tidak sadar? Baju ini memang asli, tapi mungkin bukan milik Thomaskin, bisa saja didapatkan oleh Thomaskin dengan cara yang tidak benar. Ketika Yusan Long berkata demikian, Hendahu mengerutkan kening. Dari apa yang aku ketahui tentang direktur, dia tidak akan pernah memberikan gaun ini kepada orang yang tidak punya nama. Katakan, dari mana kamu mencuri baju ini? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.